Hello outstanding students. Welcome to Consumer Behavior. Mata kuliah perilaku konsumen, program studi S1 Manajemen Universitas Dianapura. Bersama saya, Putu Krisusanto. Dalam pengantar mata kuliah ini, kita akan membahas yang pertama, tujuan mata kuliah. Kedua, topik-topik yang akan dibahas. Tiga, bagaimana penilaian dalam kuliah ini. Dan yang keempat, jadwal tentatif dalam semester ini. Namun pertama, deskripsi mata kuliah dulu. Mata kuliah ini menunjukkan pengetahuan dan pemahaman tentang perilaku konsumen, faktor-faktor yang memengaruhinya, tipe-tipe konsumen dan segmentasi pasar, teori-teori pengambilan keputusan konsumen, mengajak Anda mengenal riset pemasaran, strategi pemasaran khususnya di bidang industri jasa, terutama perhotelan dan pariwisata. Siapa itu konsumen? Apa yang konsumen lakukan? Dan apa yang kita bisa pelajari dari keseluruhan proses ini? Itu yang akan menjadi pertanyaan-pertanyaan utama kita dalam semester ini. Namun, yang pertama saya akan membahas dulu apa sih yang menjadi tujuan dalam perkuliahan ini. Di sini kita bisa jelaskan menggunakan 3 warna yang berbeda. Warna hijau ini adalah kompetensi, yang berwarna ungu merupakan topik-topik bahasan kita, serta yang berwarna biru di sini merupakan konteks dalam pembelajaran kita. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan mampu 1. Menjelaskan teori dan konsep dasar perilaku konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta motivasi konsumen. Yang kedua, menganalisis proses pengambilan keputusan konsumen, serta bias kognitif yang memengaruhinya. Di sini menganalisis artinya akan ada tugas yang lebih mendalam. Topiknya adalah pengambilan keputusan dan ada bias yang memengaruhinya. Kemudian, konteksnya ada 2, konteks diri kita pribadi sebagai konsumen dan konteks konsumen secara umum, secara kumpulan orang. Tujuan yang ketiga adalah Anda bisa mengklasifikasikan konsumen dengan beragam tipe dan segmentasi pasar. Tujuan keempat, di sini kemampuannya adalah untuk merencanakan dan mengimplementasikan sebuah riset pemasaran sederhana secara mandiri dan terukur. Dan yang terakhir adalah merancang suatu strategi pemasaran, khususnya di bidang jasa, yaitu perhotelan dan pariwisata, dengan tetap memerhatikan perlindungan konsumen dan etika bisnis. Tujuan perkuliahan tersebut dapat dijabarkan menjadi topik-topik perkuliahan dalam semester ini, yang dibagi menjadi 2. Yang pertama judulnya adalah Saya Seorang Konsumen. Ini cenderung kita melihat diri kita, merefleksikan seperti apa sih kita sebagai konsumen. Topik-topik dan materi di sini mencakup teori dan konsep perilaku konsumen, faktor-faktor dan motivasi pengambilan keputusan dalam perilaku konsumen, teori-teori dan proses pengambilan keputusan itu, rasionalitas dan bias dalam pengambilan keputusan, kepuasan, aspirasi, preferensi, dan loyalitas konsumen. Intinya di sini kita akan mencoba menjelaskan serta menganalisis konsumen itu sebagai seorang individu. Di bagian yang kedua, kita akan melihat konsumen sebagai satu kelompok. We are consumers. Di sini, tipe-tipe konsumen seperti apa sih? Dan bagaimana kita memilah pasar menjadi segmentasi-segmentasi tertentu. Dan juga ada bagaimana targeting konsumen berdasarkan antara lain demografi dan psikografi. Apa hubungan antara branding, positioning, dan perilaku konsumen? Di sini juga akan kalian menjelaskan apa itu konsumerisme, tanggung jawab sosial, etika bisnis perusahaan, dan adanya tren perilaku konsumen khususnya di bidang jasa, terutama perhotelan dan pariwisata. Bahan referensi kita sebagai berikut, Anda dapat pause ini jika ingin melihat. Nah, bagaimana tentang penilaian? Mata kuliah ini dinilai berdasarkan 5 hal. 10% untuk partisipasi, yaitu Anda melakukan absensi dan partisipasi mingguan di Google Classroom. Setiap minggu akan ada pertanyaan yang berbeda. Yang kedua ada tugas mingguan, yang terbagi menjadi tugas-tugas kecil, kuis, dan posting. Nanti sesekali Anda akan saya minta untuk posting di media sosial Anda mengenai satu topik. Hasil dari postingan itu Anda screen capture dan masukkan ke Google Classroom. This is just to keep us fresh. Nah, ada juga 20% semester project. Ini kita akan bagi menjadi 2. Yang pertama adalah essay yang Anda akan tulis secara individu. Jadi Anda juga akan menulis
refleksi tentang pengalaman Anda sebagai seorang konsumen, sebagai individu. Di minggu depan saya akan jelaskan bagaimana teknisnya penulisan essay ini. Yang kedua, secara kelompok, kita akan membuat sebuah market research. Saya juga akan jelaskan ini ke depannya. Nah, UTS dan UAS Anda terkait dengan kemampuan Anda menganalisis, sintesis, dan merefleksi sesuatu. Semuanya sistemnya akan take home tentunya karena kita masih kuliah daring. Di setengah semester pertama, kita akan menulis buku bersama. Esai-esai yang Anda tulis secara pribadi itu, kita akan kumpulkan dan kita akan jilid menjadi sebuah buku, namanya buku antologi atau kumpulan esai. Di setengah semester kedua, kita akan berkolaborasi dalam melakukan market research, mengembangkan marketing strategi, branding, content creation, dan lain sebagainya. Kita akan bersinergi dengan mata kuliah kewirausahaan. Kelompok yang Anda tentukan diri Anda untuk mata kuliah tersebut adalah kelompok yang sama dengan mata kuliah perilaku konsumen saya. Dan tugas Anda di sana, apapun yang Anda jalankan nanti bisnis kewirausahaan yang Anda kembangkan dalam kelompok ini, itulah yang Anda juga akan pakai dalam melakukan market research. Bagaimana dengan jadwal? Nah, saya buatnya sementara 1 semester 12 minggu dulu ya. Pengalaman belajar atau learning experience 3 minggu sekali ada di Zoom. Tidak setiap minggu. Zoom-nya juga dibagi menjadi 2 ya. Walaupun Anda ada 4 kelas, tapi supaya efisien dengan waktu juga, MPA dan MPC saya minta Senin jam 2, dan untuk MPE dan MBP hari Rabu jam 18 WITA. Ya, itu dulu secara tentatif. Jadi saya jadwalkan di sini dalam 1 semester ada sekitar 4 kali Zoom. Sisanya pengalaman belajarnya ada di Google Classroom. Baik Anda menonton video seperti yang saya lakukan sekarang ini, saya siapkan video lalu Anda menontonnya, atau kita ada materi baik secara tertulis dan lain sebagainya, atau ada tautan-tautan artikel atau video dari luar yang nanti saya akan bagikan. Tugas-tugas setiap minggu ada hampir di setiap minggunya, kecuali nanti kalau ada UTS ya tugasnya adalah UTS juga. Dan ada semester project yang akan disetor ya cukup semester project itu saja. Dalam semester project, karena kita akan berproses dalam membuat buku itu, sebelum UTS saya harapkan sudah ada draft pertama dari essay kalian masing-masing. Kemudian kita akan revisi dengan cara membaca satu sama lain. Sehingga diharapkan di akhir semester ini buku kita sudah jadi. Nah, di sini ada investasi yang perlu Anda keluarkan. Saya tidak tahu besarannya sekarang, kita akan tekan seminimal mungkin. Anda tidak perlu membeli buku apa-apa di awal semester, tapi nanti di akhir semester Anda akan membeli buku yang diantaranya di dalam buku itu ada tulisan Anda sendiri. Satu orang mahasiswa membeli 1, karena dalam buku itu Anda akan sebagai authornya atau sebagai salah seorang penulis. Di setengah semester terakhir, setelah UTS, kita akan melakukan market research sederhana. Saya akan tunjukkan step by step bagaimana caranya membuat Google Forms untuk membuat survei atau kuesioner, mencari data, dan bagaimana mengolah data ini supaya menjadi sesuatu yang berarti, sehingga pada akhirnya berdasarkan data dari market research ini, kalian bisa membuat suatu marketing strategi dan bisa mengembangkan branding yang Anda pakai untuk bisnis yang Anda kembangkan di mata kuliah kewirausahaan. UTS dan UAS nanti kita akan ikuti sesuai dengan jadwal, atau kalau ada halangan kita juga akan menyesuaikan. Ini secara tentatif dulu. Nah, demikian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini dalam video ini. Kalau ada komentar atau pertanyaan bisa masukkan di comment section ya, atau di grup chat kita. Jangan lupa subscribe dan hidupkan belnya, loncengnya, sehingga ketika nanti ada video-video lain, Anda juga akan mendapatkan notifikasi. And don't forget, stay inspired, be inspiring. Be excellent. Thank you very much.